Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu diantaranya yang pertama, saya sendiri Lestari dengan NPM 2111060187 dan rekan saya Mutiara Fitriani dan Ahmad Hafizin. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu kita yang bernama Ibu Rizky Nifli Ramdini MSI. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Di sini kita akan membahas tentang materi tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. A. Pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan merupakan proses dalam mengembangkan potensi-potensi kemampuan, kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan di mana si terdidik tumbuh dan berkembang. Pendidikan merupakan usaha untuk mentransfer dan mentransformasikan pengetahuan serta menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dan segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita umat Islam untuk melestarikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus, sehingga nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat berfungsi dengan berkembang dalam masyarakat sehingga para pendidik Islam berusaha membentuk pribadi muslim yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. B. Tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaannya berdasarkan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah SWT di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Ubudiyah sendiri adalah kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan hal-hal sebagaimana seorang hamba menyembah kepada Allah. Contohnya seperti beribadah dan melakukan hal-hal yang baik, seperti bersedekah dan lain-lainnya. C. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama dari Zuhairini. Tujuan adalah sesuatu yang ideal yang ingin diwujudkan. Dan menurut para ahli yang lainnya yaitu Syaibani, tujuan pendidikan dalam konsep sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapai tujuan, baik pada tingkah laku, individu, dan pada kehidupan pribadi, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tempat individu itu hidup. Juga pada proses pendidikan sendiri sebagai suatu aktivitas asasi individu dan asasi dalam masyarakat. Kata Abuddin Nata, ada 3 sifat tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan bersifat individual, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan individu, seperti pribadi peserta didik, pelajaran, dan kewajiban peserta didik. Perubahan yang diharapkan tentunya pada tingkah laku peserta didik, aktivitas dan pencapaian dalam pembelajaran, pada pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka, dan pada persiapan mereka dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan yang bersifat sosial, yang terdapat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, seperti hubungan yang dinamis dalam masyarakat, sehingga perubahan yang diharapkan adalah dapat memperkaya pengalaman dan kemajuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, tujuan yang bersifat profesional, yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas dalam masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Dapat disimpulkan, tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam tiada lainnya hanya mengharapkan ridho Allah saja, atau dengan istilah lain disebut mencari mardhata ilah. Baik dalam nikmat maupun dalam musibah,
karena hanya dengan ridhonya kita bisa bertemu Allah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, ucapan, atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.